Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Kristus yang bangkit mulia senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua, dan juga pada saat yang sama gereja merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita renungkan bersama bacaan Injil suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini. Hari ini Injil Lukas menggambarkan situasi kehidupan para rasul yang berada dalam sebuah ruangan yang terkunci. Rumah yang terkunci berarti pada saat yang sama tidak mengizinkan yang di luar untuk masuk, dan bahkan cahaya pun tidak mempunyai celah untuk masuk dan menyentuh hidup mereka. Artinya bahwa para rasul dirundung atau dikungkung ketakutan yang luar biasa semenjak terjadinya tragedi salib, di mana Yesus yang mereka banggakan, yang mereka harapkan menjadi seorang Mesias, pemimpin, guru kebijaksanaan bagi Israel, dibunuh secara keji layaknya seorang penjahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita pun sama, sering kita menghadapi sebuah kealpaan harapan. Kita kehilangan harapan, kita merasa harapan kita seolah-olah sirna dan pupus oleh karena tragedi-tragedi besar dalam kehidupan kita. Kehilangan kekasih hati kita, kehilangan sahabat kita, atau kehilangan orang yang berarti dalam usaha kehidupan kita. Hal inilah yang membuat kecemasan hati para rasul bertambah dan bahkan mempengaruhi iman mereka akan Kristus. Dan hal itu terjadi pada saat ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Semuanya percaya dan bahagia, namun ada seorang yang tidak hadir bersama mereka waktu itu, yaitu Thomas yang disebut Didimus. Didimus tidak berada bersama para rasul, tidak berada dalam kumpulan para rasul pada waktu itu. Dan nama Thomas Didimus yang artinya kembar. Kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa bagi mereka yang berhati kembar, bagi mereka yang berpikiran kembar, tidak akan pernah masuk dan pas untuk masuk dalam komunitas iman para rasul, dan juga berhak atau pantas menerima sapaan dari kedatangan Kristus. Pada saat Thomas tidak berada dengan mereka, Yesus hadir. Dan ketika kita jauh dari komunitas para rasul, ketika kita jauh dari rumah ibadat kita, ketika kita jauh dari gereja di mana para saudara dan saudari kita berdoa, bernyanyi, memuji syukur kepada Tuhan, kita akan tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Dan lihatlah saudara-saudariku sekalian yang terkasih, bahwa kehadiran Yesus pada hari itu memberikan sebuah kata yang amat dahsyat kepada mereka, yaitu damai bagimu. Shalom. Kata damai bagimu ini berarti kepenuhan untuk hidupmu. Selama ini engkau mengharapkan kedamaian, engkau mengharapkan kemenangan, engkau mengharapkan hadirnya seorang tokoh penyelamat, dan hari itu diberikan kepadamu. Ketakutan yang selama ini melingkupi hidupmu akan dipenuhi dengan damai dari Sang Kristus. Dan kehadiran Yesus yang bangkit jaya dengan tubuh yang mulia, sejatinya memberikan kita damai yang tak bisa diberikan dunia. Thomas yang disebut Didimus tidak sempat menikmati damai itu. Namun pada saat yang sama gereja merayakan kerahiman Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim, Dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada setan untuk merenggut jiwa suci kita masuk dalam penyiksaan. Oleh karena itu Allah yang Maha Rahim yang kita rayakan hari ini hadir lagi untuk mengukuhkan iman Thomas. Thomas yang saban hari mengatakan, sebelum aku mencucukkan jari ke dalam lambung dan semua luka-lukanya, sekali-kali saya tidak akan percaya. Dan lihatlah, 8 hari kemudian Yesus datang dan mengatakan, damai bagimu. Damai yang sama yang diucapkan kepada para rasul hari ini diberikan juga kepada Thomas yang tidak percaya. Dan Yesus memberikan kesempatan kepada Thomas untuk mencucukkan jarinya, menyentuh raga Dia yang bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan Tuhan yang Maha Rahim. Namun kerahiman Allah itu berbuah indah pada pengakuan iman Thomas. Kita sering menyudutkan Thomas sebab dia tidak percaya. Namun Thomas mempunyai tempat yang istimewa dan teladan bagi kita, yaitu ketika melihat Tuhan yang bangkit dengan matanya sendiri, Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kalimat ini adalah kunci bagi kita semua yang mengimani Kristus. Sejatinya kita pun harus berkata demikian kepada Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita harus memandang Dia dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan iman Thomas adalah sebuah kemajuan besar, sebuah tanda besar, sebuah tanda yang sangat indah dari pihak manusia, pihak para rasul. Semua para rasul harus mengungkapkan kalimat yang sama, yaitu "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan kebangkitannya, Yesus bukan hanya mau mengukuhkan kepada dunia bahwa Dia Mesias, tetapi pada saat yang sama Dia Allah. Dia adalah Tuhan. Dia mempunyai kuasa atas dosa dan maut. Dan oleh karena itu, perkataan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," adalah teladan bagi kita semua. Kita hendaknya menjadi Thomas yang lain, yang bukan hanya meragukan, tetapi dengan nada yang begitu indah berlutut di hadapan Kristus mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Namun semua itu adalah buah dari Allah yang Maha Rahim, Allah yang begitu indah, yang senantiasa menyediakan tempat yang istimewa bagi kita. Hendaknya kita pun menjadi rasul-rasul Kristus dan berbuah menjadi Kristus yang lain, yang senantiasa mewartakan Kristus, Sang Tuhan dan Allah kita kepada siapapun. Dan Yesus menjanjikan kepada kita semua, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita memang tidak hidup dalam zaman para rasul. Kita tidak pernah bersama Yesus secara fisik. Namun di dalam setiap perayaan Ekaristi, kita bukan hanya menyentuh tubuh Kristus, tetapi kita menyantap tubuh dan darah yang mulia itu. Dan di sanalah ketika kita menerima tubuh dan darah yang mulia itu, dan dalam hati yang mendalam kita berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku," kita pada saat yang sama dijadikan manusia baru dan dikumandangkan sebagai orang-orang yang berbahagia dalam kerajaan Allah. Kita tidak menyentuh Kristus, tetapi kita menerima Kristus hadir dalam tubuh dan jiwa kita. Kita lebih berbahagia dari siapapun di dunia ini, sebab kita mampu hidup dan berjalan bersama Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, dalam nada Paskah dan sambil merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi, mari kita sujud menyembah Tuhan sembari mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan ini, dan juga kita tetap sujud menyembah Dia dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa." Mari kita renungkan bersama, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.